Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dipan Fadlan Ramadan, mahasiswa Kalbis Institute, ingin melakukan presentasi mengenai perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini adalah perbedaan manajemen dan kepemimpinan. Definisi dari manajemen dan kepemimpinan adalah, menurut George Robert Terry, pengertian manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Sedangkan menurut Mujiono, pengertian kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam memberikan pengaruh atau arah, karena pemimpin harus memiliki beberapa kualitas tertentu yang membedakannya dengan para pengikutnya. Manajemen dan kepemimpinan seringkali dipertukarkan dan disamakan satu dengan lainnya, walaupun keduanya jelas-jelas berbeda. Seorang pemimpin terkadang bisa menjadi seorang manajer, tetapi seorang manajer tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan, perbedaannya itu berdasarkan arah, kewajiban, hubungan, kualitas personal, dan hasil yang akan dicapai. Hal ini akan kita jabarkan masing-masing satu-satu. Perbedaan berdasarkan arah, manajemen itu ada perencanaan, penganggaran, berfokus pada bottom line. Contohnya, perusahaan akan membuat suatu kegiatan, webinar, event, atau apapun itu. Tugas manajemen adalah melakukan perencanaan, penganggaran tentang dana yang keluar, dan berfokus pada bottom line. Berfokus pada bottom line itu maksudnya adalah laba bersih yang akan diterima oleh perusahaan, akan diatur oleh manajemen. Sedangkan kepemimpinan itu menciptakan visi, contohnya menciptakan visi itu menciptakan tujuan yang harus dicapai oleh perusahaan atau akan dicapai oleh perusahaan. Itu adalah tugas kepemimpinan. Strategi berfokus pada horizontal. Pemimpin itu dituntut untuk mempersatukan visi para bawahannya agar visi yang ada di perusahaan itu bisa dicapai. Selanjutnya, perbedaan berdasarkan kewajiban. Manajemen itu ada pengorganisasian, staffing, pengarahan, pengawasan, menciptakan batasan atau jarak. Contoh dari pengorganisasian itu, manajemen itu harus membagi para karyawannya agar bekerja sesuai dengan skill mereka. Jadi seperti membagi pekerjaan ke kelompoknya masing-masing. Staffing itu membagi beberapa bawahan menjadi runtutan staff. Pengarahan itu seperti melakukan pengarahan kepada para bawahannya agar bekerja sesuai dengan pekerjaannya mereka. Melakukan pengawasan yang dimaksud itu seperti agar tidak terjadi kesalahan di dalam organisasi tersebut, menciptakan batasan atau jarak. Kata kasarnya itu seperti menciptakan batasan atau jarak antara atasan dan juga bawahan. Selanjutnya ke kepemimpinan. Kepemimpinan itu menciptakan budaya dan nilai bersama. Yang dimaksud contohnya itu seperti pemimpin harus membuat SOP perusahaan yang bisa diterima oleh semua bawahannya. Mendorong orang lain berkembang itu seperti memberikan arahan kepada para bawahannya, motivasi agar bisa berkembang. Mengurangi jarak. Mengurangi jarak itu contohnya seperti pemimpin itu harus berhubungan dekat dengan karyawannya agar perusahaan bisa berjalan dengan efektif. Perbedaan berdasarkan hubungan. Manajemen berfokus pada objek, produk, menjual barang dan jasa berdasarkan pada kekuasaan jabatan. Di dalam manajemen itu harus bisa untuk menjual produk, barang, atau jasa agar perusahaan tetap stabil dan berjalan atau berkembang. Berlaku seperti bos. Berlaku seperti bos itu seperti manajemen memerintahkan kepada bawahannya agar membantunya untuk mempromosikan produk atau jasanya. Kepemimpinan berfokus pada orang yang untuk menginspirasi dan memotivasi bawahan berdasarkan pada kekuasaan personal,
berlaku seperti pelatih, fasilitator, akselerator, dan pelayanan. Pemimpin itu harus menginspirasi dan memotivasi karyawan. Contoh seperti agar karyawannya itu bisa lebih terinspirasi oleh pemimpin tersebut dan kinerjanya akan meningkat. Pemimpin juga harus menyediakan fasilitas dan juga menjalankan kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Perbedaan berdasarkan kualitas personal. Manajemen itu ada jarak emosional berbicara, pikiran cerdas, kepatuhan, pemahaman ke dalam organisasi. Seorang manajemen itu harus mempunyai sifat-sifat seperti ini. Jarak emosional yang dimaksud itu adalah jarak antara atasan dan bawahan. Berbicara, seorang manajemen juga harus berbicara lebih cerdas dibandingkan karyawan yang lainnya. Kepatuhan terhadap SOP perusahaan dan pemahamannya harus lebih dalam ke organisasi tempat dia bekerja tersebut. Sedangkan kepemimpinan itu hubungan emosional hati dan pikiran terbuka, mendengarkan, memberikan kebebasan dan keberanian, pemahaman ke dalam diri. Contohnya itu seperti pemimpin itu harus memiliki emosi, hati, dan pikiran terbuka untuk para karyawannya. Dia mendengarkan, memberikan kebebasan dan keberanian untuk berpendapat kepada para karyawannya. Hal ini bisa dicapai jika pemimpin itu sudah paham ke dalam diri para karyawannya. Perbedaan berdasarkan hasil yang dicapai. Manajemen mempertahankan stabilitas. Yang dimaksud mempertahankan stabilitas itu seperti mereka harus mempertahankan stabilitas perusahaan atau perusahaan harus dalam kondisi yang stabil, tidak boleh menurun. Kepemimpinan menciptakan perubahan yang terkadang radikal. Yang dimaksudnya perubahan yang terkadang radikal itu seperti pemimpin itu misalkan di sebuah perusahaan pemimpin menciptakan sebuah kebudayaan yang baru di dalam suatu perusahaan tersebut. Itu dikarenakan budaya yang lama itu malah menghambat kinerja perusahaan tersebut. Makanya dibuatlah budaya baru yang bisa dibilang radikal, tetapi kinerja perusahaan itu akan meningkat. Kesimpulan manajemen dan kepemimpinan. Manajemen tanpa kepemimpinan hanya akan menjadi organisasi yang mekanistis atau kaku. Sebaliknya, kepemimpinan tanpa manajemen akan menjadikan organisasi tersebut tidak efektif dan akan kehilangan arah tujuan. Keduanya merupakan sebuah kesatuan yang saling melengkapi satu sama lainnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.